Hujan jeblos ke sumur resapan. Sumur resapan dari ujung sampai ujung hancur semua. Nah, yang menjadi masalah adalah banjir itu penyebabnya, faktor utamanya adalah curah hujan. Kalau curah hujan dengan intensitas tinggi atau ekstrim, efektivitas dari sumur resapan untuk mengatasi banjir itu tidak direkomended. Karena memang fungsi sumur resapan itu adalah untuk menyimpan, menambah, atau membuat tabungan air. Sebenarnya banjir ini kan kita jelas mengerti ya. Ada daerah yang memang akan selalu tergenang, yaitu daerah yang topografinya rendah, di bawah permukaan yang rata-rata. Daerah di pinggir sungai. Daerah ini sampai kapanpun kemudian akan mengalami genangan. Hanya bagaimana membuat genangan di sini cepat menyusut. Di sini yang perlu sumur resapan, bukan di semua tempat begitu, apalagi di trotoar dan di median jalan yang lebih tinggi. Jujur saja ya, sampai detik ini saya masih belum tahu apa manfaat dari sumur resapan yang dibangun oleh Anies Baswedan ini. Dan kalau dipikir-pikir ya, selain fungsinya itu bisa menyerap banyak anggaran, ternyata sumur resapan ini juga bisa menyerap banyak kendaraan, coba. Zaman dulu Jakarta banjir itu ada airnya ketika pas banjir aja, ketika masa hujan. Sekarang enggak. Tiap hari sepanjang tahun ada airnya. Ada di dalam sumur-sumur resapan. Makanya kemudian Pemprov DKI bingung mau beli pompa penguras sumur resapan. Anies itu terlalu banyak mimpi kali ya. Ngotot, istilahnya muluk-muluk drainase vertikal, ternyata ngeletek cuma sumur resapan yang nggak jelas manfaat. Wisata Gili Trawangan diterjang banjir, sumur resapan tak mampu tampung air hujan. Banjir menerjang kawasan strategis pariwisata nasional Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Sumur resapan tak mampu menampung air hujan. Dia mengatakan ketinggian air mencapai betis orang dewasa, mengganggu kenyamanan wisatawan yang melintas di ruas jalan. Saat ini masih banyak wisatawan yang belum meninggalkan Gili Trawangan setelah merayakan malam tahun baru. Menurut Kusnawan, Gili Trawangan tidak memiliki drainase sebagai tempat penyaluran air hujan. Namun pemerintah Kabupaten Lombok Utara sudah membuat sumur resapan dari wilayah utara hingga ke selatan. Namun sumur resapan tersebut belum mampu menampung air. Tiap kali hujan, lebat turun. Hal itu juga yang menyebabkan kawasan pusat Gili Trawangan sering terjadi banjir. Dia berharap kondisi banjir setiap kali hujan lebat di kawasan pusat Gili Trawangan mendapat perhatian dari berbagai pihak terbaik, terutama pemerintah Kabupaten Lombok Utara, sebab banjir sering terjadi ketika ramai kunjungan turis mancanegara. Geger dugaan korupsi bansos era Anies Baswedan, Pemprov DKI akhirnya buka suara soal beras rusak. Ternyata, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menepis adanya dugaan korupsi bantuan sosial di era Gubernur Anies Baswedan pada 2020 lalu. PLT Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha milik daerah, Fitria Rahadiani, menyebut beras rusak 1.000 ton di gudang Pulau Gadung, Jakarta Timur bukan untuk bansos. Beras yang tersimpan di gudang itu, kata Fitria, merupakan milik Perumda Pasar Jaya. Namun ia menyebut Perumda Pasar Jaya berencana kembali menjual beras rusak itu dengan skema lelang dalam waktu dekat ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018 tentang pengelolaan cadangan beras, pemerintah memang diatur soal lelang beras rusak atau turun mutu. Sejumlah perusahaan pemerintah seperti Perum Bulog sudah pernah melakukan lelang serupa. Misalnya, pada 2019 lalu, Bulog melelang 29 ton beras turun mutu. Pesertanya juga mengikuti lelang ini bukan untuk mendapatkan beras konsumsi. Saat itu, peminatnya adalah perusahaan di sektor non-pangan seperti lem furnitur, etanol, sabun, dan pupuk. Sebelumnya beredar di media sosial dugaan korupsi bantuan sosial saat pandemi COVID-19 di era ex-gubernur Anies Baswedan tahun 2020 lalu. Salah satunya terkait pengadaan beras yang mencapai harga triliunan rupiah, malah terbengkalai hingga rusak di gudang penyimpanan. Hal ini disampaikan oleh pemilik akun media sosial Twitter @Kurawa lewat cuitannya. Awalnya ia mengaku penimbunan beras di gudang milik Perumda Pasar Jaya di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Perumda Pasar Jaya merupakan penerima anggaran terbanyak untuk pengadaan bansos sembako di Jakarta. Dari anggaran 3,65 triliun rupiah, 2,85 triliun rupiah diantaranya diberikan kepada BUMD itu. Setelah dapat informasi itu, ia mendatangi gudang penyimpanan beras yang dimaksud. Di lokasi terdapat 1.000 ton beras dan
dan bentuk paket 5 kg di tempat penyimpanan itu. Seharusnya, kata Ed Kurawa, beras ini disalurkan pada 2020 sampai 2021 untuk masyarakat di masa pandemi. Namun beras malah masih tersimpan setelah sekian lama hingga kondisinya rusak. KPK tunggu laporan dugaan korupsi Bansos DKI Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi meminta masyarakat tak ragu dalam melaporkan dugaan adanya tindak pidana korupsi bantuan sosial, termasuk dugaan korupsi bansos di pemerintah Provinsi Jakarta tahun 2020. Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri meminta masyarakat aktif dalam memberantas korupsi. Pihaknya terbuka menunggu laporan dari masyarakat terkait dugaan korupsi bansos DKI Jakarta tersebut. Ali memastikan KPK akan menindaklanjuti setiap laporan dugaan korupsi dari masyarakat. Ali menyebut KPK akan menelaah dan memverifikasi laporan apakah masuk ranah lembaga anti rasuah atau tidak. Sebelumnya beredar di media sosial soal dugaan korupsi Bansos Pemprov DKI Jakarta tahun 2022 saat masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Salah satu yang diramaikan adanya dugaan korupsi tersebut yakni akun Twitter @Kurawa. Dugaan temuan ini beredar di media sosial pada 9 Januari 2023 lalu. Menurut akun @Kurawa, dugaan korupsi Bansos DKI senilai 2,85 triliun rupiah. Dia menyebut temuan ini berawal dari info whistleblower yang mengabarkan adanya penimbunan beras Bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang tersimpan di gudang sewaan di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pasar Jaya merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang ditunjuk Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai rekanan dalam menyalurkan bansos berupa paket sembako kepada warga terdampak COVID-19. Dinsos DKI Jakarta siap dipanggil KPK. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari buka suara soal dugaan korupsi bantuan sosial DKI Jakarta era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Premi tak menampik pihaknya memang pernah menandatangani kontrak dengan perusahaan umum daerah Pasar Jaya tahun 2020. Dugaan korupsi Bansos Pemprov DKI Jakarta 2020 ini mencuat dari cuitan Rudy Valinka melalui tweet di akun Twitter @Kurawa pada Senin 9 Januari 2023. Dia mengungkapkan ada 1.000 ton beras Bansos yang hingga kini masih disimpan di gudang penyimpanan Pasar Jaya yang berada di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Selain itu, Premi juga mengaku tidak tahu menahu soal keberadaan tumpukan beras menguning di gudang penyimpanan Pasar Jaya Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dia membantah jika tumpukan beras tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi Bansos DKI 2020. Premi menjelaskan telah melakukan pemeriksaan terkait Bansos DKI 2020. Pemeriksaan kata dia dilakukan pada 2021 dan 2022. Premi menyampaikan penyaluran Bansos DKI 2020 juga turut diawasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengelolaan Keuangan, serta Inspektorat. Dia pun mengklaim telah melaporkan penyaluran Bansos DKI 2020 pada 2021. Premi menyatakan siap dipanggil KPK apabila diminta keterangan lebih lanjut mengenai dugaan korupsi Bansos DKI 2020 itu.